Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 23e. Tiba-tiba dia mendengar jerit wanita, akan tetapi segera jerit itu terdiam seolah mulut yang menjerit itu dibungkam. Jeritan pendek itu cukup bagi Aji yang memberi petunjuk kemana dia harus mencari. Cepat dia melompat ke bagian belakang gedung. Dia melihat sinar lampu menyorot keluar dari celah-celah jendela sebuah kamar dan terdengar napas orang terengah-engah dari dalam kamar itu. Aji lalu mendorong daun jendela kamar dan jendela itu pun jebol. Di bawah sinar lampu gantung di kamar itu, dia melihat Neneng Salmah mempertahankan diri, bergumul di atas pembaringan dengan seorang pria yang berusaha merenggut lepas pakaiannya. Gadis itu melawan dengan gigih, mempertahankan pakaiannya dengan cakaran, gigitan dan pukulan. Mulutnya tak mampu mengeluarkan suara karena di dekat tangan kiri penyerangnya yang bukan lain adalah Raden Jaka Bintara. Ternyata Jaka Bintara inilah yang karena merasa penasaran, minta kepada Tumenggung Jayasiran agar dia dapat menguasai Neneng Salmah yang digandrunginya. Tumenggung itu merasa sungkan untuk menolak, apalagi tadi dia tidak dapat mencegah Pangeran Banten yang dikalahkan dan dipermalukan di depan umum. Untuk menghibur hati pangeran itu, Tumenggung Jayasiran memenuhi permintaannya dan memerintahkan pasukan memanggil Neneng Salmah dan memaksa gadis itu datang ke gedungnya dan menyerahkannya kepada Jaka Bintara. Pemuda bangsawan Banten itu menjadi girang sekali dan setelah dia memasuki kamar di mana Neneng Salmah dikeram, dia menerkam gadis itu bagaikan seekor binatang buas. Namun gadis itu melawan dengan sekuat tenaga bahkan sempat mengeluarkan jeritan ketika daun jendela jebol. Jaka Bintara terkejut dan dia menjadi lebih kaget lagi ketika menengok ke jendela yang sudah terbuka, dia melihat wajah Aji yang tertimpa sinar lampu dari dalam. Dia terbelalak dan merasa gentar karena dia maklum bahwa dia tidak mampu menandingi pemuda yang sakti mandraguna itu. Apalagi melihat sinar mata Aji mencorong, Jaka Bintara merasa gentar dan maklum bahwa bahaya besar mengancam dirinya. Orang yang suka bertindak kejam dasarnya memang menyembunyikan perasaan takut. Maka perasaan takut membuat pemuda ini melepaskan Neneng Salmah dan dia pun melompat, membuka daun pintu kamarnya dan lari meninggalkan kamar itu. Dia harus cepat mencari bala bantuan dan siapa lagi kalau bukan gurunya yang akan mampu menandingi Lindu Aji? Setelah melihat Jaka Bintara melarikan diri, Aji melompat masuk ke dalam kamar itu. Neneng Salmah membereskan pakaiannya yang awut-awutan dan saking lega dan girangnya ia lalu lari menghampiri Aji, menjatuhkan diri berlutut di depan pemuda itu dan merangkul kedua kakinya, menyembah dan mencium kaki seperti orang melakukan sungkem, menghormati orang dengan sembah sujud. Terima kasih, Raden. Terima kasih. Aji cepat memegang lengan gadis itu dan menariknya bangkit. Cukup, mari kita cepat pergi dari sini. Neneng Salmah adalah seorang wanita yang tabah. Ia tidak menangis walaupun kedua pipinya masih basah. Ia mengangguk sambil bangkit berdiri dan menurut saja ketika Aji menarik lengannya menghampiri jendela. Akan tetapi pada saat itu Neneng Salmah berseru. Awas, Raden. Aji cepat membalik dan melihat Kiai Sidi Kawasa sudah berdiri di ambang pintu. Di belakangnya berdiri Jaka Bintara yang berlindung di belakang gurunya. Agaknya Kiai Sidi Kawasa sudah marah sekali dan tanpa banyak cakap lagi dia sudah mendorongkan kedua tangannya dengan Aji Analabanu. Sinar api berkobar menyambar dari kedua telapak tangannya ke arah Aji. Akan tetapi pemuda itu dengan tenangnya namun dengan pengerahan tenaga sakti sepenuhnya menyambut dengan dorongan kedua tangannya pula. Karena maklum bahwa tenaga kakek ini tentu jauh lebih kuat daripada tenaga Jaka Bintara, maka Aji juga menggunakan Aji Guru Bumi. Begitu dia mengerahkan tenaga untuk menyambut, kamar itu seolah tergetar hebat, seolah ada gempa bumi. Demikian hebatnya Aji Guru Bumi itu. Wutut. Blar. Dua tenaga sakti yang amat kuat bertemu dan akibatnya, tubuh Kiai Sidi Kawasa tergetar, sehingga dia melangkah mundur 3 kali. Aji tidak terpengaruh benturan tenaga itu dan dia cepat memondong tubuh Neneng Salmah dan membawanya melompat keluar jendela.
Gadis itu memejamkan mata ketika merasa betapa pinggangnya dirangkul dan tubuhnya dibawa terbang. Demikian rasanya karena cepat sekali Aji yang memondongnya itu membawanya lari dan melompati pagar tembok sehingga mereka tiba di luar gedung itu. Barulah Aji menurunkan tubuh Neneng Salmah dari pondongannya. Barulah wajah Aji menjadi kemerahan dan jantungnya berdebar. "Ah, Nimas, maafkan aku. Terpaksa aku tadi memondongmu agar dapat lari dengan cepat," kata Aji. Neneng Salmah menjadi semakin kagum. Tadi, ketika melihat pemuda ini menghajar Jaka Bintara, ia sudah merasa kagum dan merasa dibela kehormatannya. Karena itu, ketika ia berada dalam cengkeraman Jaka Bintara dalam kamar tadi, bagaikan seekor domba dalam cengkeraman harimau, lalu Aji muncul dan membuat laki-laki jahat itu melarikan diri. Ia menjadi terharu dan bersyukur sekali sehingga ia menjatuhkan diri berlutut dan sungkem di depan kaki Aji. Kemudian, pemuda yang dikaguminya itu bahkan melawan serangan kekek mengerikan itu, kemudian memondongnya dan membawanya lari keluar dari gedung Tumenggung Jayasiran. Dan apa yang dilakukan pemuda itu setelah menyelamatkannya dari bahaya yang lebih mengerikan baginya daripada kematian? Pemuda itu malah minta maaf karena tadi memondongnya. Belum pernah selama hidupnya Neneng Salmah menemukan pemuda seperti ini. Bijaksana dan berbudi, lemah lembut dan bersusila tinggi. Biasanya, semua laki-laki seperti berlumba untuk dapat menjamahnya, baik mempergunakan pengaruh uang, kedudukan, rayuan atau paksaan. Akan tetapi pemuda ini, yang memondongnya karena hendak membawanya lari dan menyelamatkannya, malah minta maaf. Dan sebutan itu, Nimas. Betapa merdu memasuki telinganya. Betapa membuat ia merasa terhormat. Padahal, hampir semua pria, kecuali Sudarman, seolah memandang rendah padanya. Mereka mengira bahwa semua ledek adalah wanita murahan yang mudah menyerahkan diri kepada setiap orang laki-laki yang mampu memberinya uang. Ia tahu apa artinya sebutan Nimas itu, seperti sebutan Adinda yang mesra dan akrab. Walaupun sebutan itu biasa dipergunakan di Jawa Tengah, di Mataram, namun ia tahu artinya, maka terdengar amat merdu menyenangkan. "Aduh, Raden. Akulah yang sepatutnya mohon maaf kepadamu. Raden sama sekali tidak mengenalku, akan tetapi Andika telah menyelamatkan aku dari bencana, telah menolongku dengan mempertaruhkan keselamatan diri Raden sendiri. Akulah yang sepatutnya mohon maaf dan menghaturkan terima kasih. Sampai mati aku tidak akan melupakan budi kebaikanmu yang berlimpah itu, Raden." Jangan sebut aku Raden, Nimas Neneng Salmah. Aku bukan bangsawan seperti Raden Jaka Bintara itu. Aku seorang dusun biasa, namaku Lindu Aji. Engkau cukup memanggilku Mas Aji saja." "Baiklah, Mas Aji." Bertambah lagi nilai Andika di dalam pandanganku. Ternyata Andika seorang pemuda yang rendah hati, pula. Akan tetapi dalam pandanganku, Andika jauh lebih bijaksana, lebih berharga daripada sekalian laki-laki bangsawan yang pernah kujumpai dan aku berterima kasih sekali kepadamu. Sudahlah, kalau hendak berterima kasih dan bersyukurlah kepada Gusti Allah karena hanya Gusti Allah yang dapat menolong manusia. Aku hanya menjadi alat, menjadi sarana. Mari kuantar engkau pulang ke rumah Kisalmun yang menunggumu dengan hati gelisah." "Bapak." "Ah Bapak. Kasihan dia." Mereka lalu bergegas menuju rumah Kisalmun. Sementara itu, Kiai Sidi Kawasa dan Jaka Bintara yang merasa penasaran hendak melakukan mengejaran dan akan minta bantuan pasukan. Akan tetapi Tumenggung Jayasiran muncul dan mencegah mereka. "Jangan kejar mereka. Ketahuilah, baru saja aku mendapat kabar bahwa yang bernama Lindu Aji itu mempunyai keris pusaka naga welang." Lalu apa artinya itu?" tanya Kiai Sidi Kawasa. "Itu berarti bahwa dia adalah seorang utusan dan kepercayaan Sultan Agung di Mataram." "Dia seorang senopati Mataram?" kata Tumenggung Jayasiran. "Baru saja aku mendapat berita ini dari seorang prajurit pengawal Sang Adipati. Karena itu, sebaiknya kita tidak membuat permusuhan dengan dia.
Bahkan besok pagi sekali kuharap paman mendahuluinya menghadap Gusti Adipati Pangeran Mas Gede, untuk mempererat persahabatan antara Banten dan Sumedang karena saya berpendapat bahwa Lindu Aji itu pasti datang menghadap Sang Adipati besok. Kalau paman melakukan pengejaran dan menggunakan pasukan, kemudian diketahui Sang Adipati, saya tentu akan mendapat teguran keras, paman. Sebaliknya, kalau paman menghadap lebih dulu dan dapat meyakinkan hati Sang Adipati bahwa Lindu Aji itu mungkin dikirim Mataram sebagai mata-mata dapat membangkitkan kecurigaan dalam hati Sang Adipati, hal itu akan menguntungkan kita. Karena alasan yang dikemukakan Tumenggung Jayasiran itu kuat, biarpun hatinya masih penasaran, Kiai Sidi Kawasa terpaksa mengangguk-angguk dan dia mengajak muridnya kembali ke kamarnya. Jaka Bintara yang sudah 2 kali merasa dihalangi dan diganggu Aji, mengepal kedua tangannya. Akan kubunuh dia. Kubunuh dia. Salmah, anakku. Ki Salmun merangkul anaknya dan keduanya berangkulan sambil menangis. Mang Engkos yang berada di situ menemui Ki Salmun berkata kepada Ki Salmun. Sudahlah, kita harus bersyukur bahwa Neneng Salmah dapat pulang dengan selamat berkat pertolongan anak Mas Lindu Aji. Ki Salmun seperti diingatkan. Dia melepaskan anaknya lalu membungkuk dan menyembah kepada Lindu Aji. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Anak Mas, banyak terima kasih atas pertolongan Andika. Budi kebaikan terhadap kami sekeluarga sungguh tak ternilai besarnya. Sudahlah, Paman. Mari kita mengucap syukur dan menghaturkan terima kasih kepada Gusti Allah. Sekarang, yang penting adalah Paman dan Nimas Neneng Salmah harus pergi meninggalkan Sumedang untuk mencegah terjadinya hal-hal yang lebih buruk lagi. Ayah dan anak itu saling pandang dengan mata terbelalak dan Neneng Salmah memutar tubuh menghadapi Aji dengan wajah pucat. Mas Aji. Kami harus pergi meninggalkan rumah sekarang juga, malam-malam begini? Akan tetapi kemana, Mas? Benar, Nimas. Terpaksa engkau dan ayahmu harus pergi sekarang juga, kalau tidak, tentu akan muncul gangguan-gangguan baru yang lebih buruk lagi karena sudah jelas bahwa Tumenggung Jayasiran berpihak kepada orang Banten itu. Besok aku akan melaporkan kepada Paman Adipati Sumedang, minta keadilan. Akan tetapi engkau dan ayahmu harus pergi dulu sehingga tidak akan terancam bahaya selagi aku pergi menghadap ke Kadipaten. Akan tetapi, Akang. Mas Aji. Kemanakah kami harus pergi malam-malam begini? Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu di http://ceritasilad-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Suara gadis itu terdengar gemetar seperti hendak menangis, bahkan Ki Salmun juga bingung dan tidak mampu berkata apa-apa. Meninggalkan Sumedang malam-malam begini, lalu hendak kemanakah? Apakah Andika tidak memiliki keluarga yang tinggal jauh dari Sumedang, Paman Salmun? Ki Salmun menggeleng kepalanya tanpa mengeluarkan suara karena dia bingung sekali. Bingung harus bersama putrinya pergi begitu saja, meninggalkan rumah seisinya, tanpa tahu harus pergi kemana. Kang Aji. Dalam kegugupannya Neneng Salmah keliru menyebut Akang, bukan Mas kepada Aji yang sesungguhnya maksudnya sama, yaitu kakak atau kanda. Kami tidak mempunyai sanak dekat yang kiranya akan mampu menampung kami. Kalau begitu, aku yang akan mengatur. Malam ini juga, Andika berdua harus meninggalkan Sumedang dan mengungsi ke Cirebon. Ke Cirebon? Kata Ki Salmun. Tapi kami tidak mempunyai keluarga di sana. Aku mempunyai sahabat yang amat baik, Paman, yaitu Ki Subali yang tinggal di Indramayu. Akan tetapi, sebelum Andika pergi ke Indramayu dan tinggal bersama Ki Subali, harap Andika lebih dulu pergi ke Kadipaten Cirebon, menghadap Adipati Cirebon Pangeran Ratu. Kembali Ki Salmun terbelalak heran. Menghadap Gusti Adipati Cirebon. Saya tidak berani, anak Mas. Jangan takut, Paman. Aku akan membuatkan sepucuk surat dan Paman hanya tinggal menghadap dan menyerahkan surat itu saja.
Gusti Adipati Pangeran Ratu tentu akan menyambut Paman dan Nimas Neneng Salmah dengan baik. Kemudian baru Andika berdua pergi ke Dermayu, menemui Paman Subali dan menyerahkan pula suratku kepadanya. Tapi orang tua itu tampak bingung dan memandang ke sekeliling dalam rumahnya. Lalu bagaimana dengan rumah dan semua milik kami ini? Jangan khawatir, Paman. Kukira Paman Mang Engkos akan mau menjaganya dan kelak kalau perlu atas namamu menjual semua ini dan uangnya dapat Paman pergunakan untuk membeli rumah dan sawah ladang di Dermayu, kalau segalanya sudah tenang kembali. Atau ada kemungkinan juga Andika berdua kembali ke sini, yaitu kalau keadaan sudah aman dan Nimas Neneng Salmah sudah mempunyai seorang suami yang dapat melindunginya. Tentu saja aku mau mengurus rumah seisinya ini untuk Adi Salmun. Jangan khawatir akan hal itu, kata Mang Engkos dengan serius. Nah, sekarang aku akan membuat surat untuk Paman Adipati Cirebon dan untuk Paman Subali di Dermayu. Andika berdua dapat berkemas, membawa apa yang sekiranya perlu. Dan Paman Mang Engkos, harap suka mencarikan sebuah kereta dengan kuda-kuda yang dapat disewa untuk mengantar Paman Salmun dan Nimas Salmah ke Cirebon. Mang Engkos segera pergi. Ki Salmun dan Neneng Salmah, biarpun masih bingung, segera berkemas, membawa pakaian dan barang berharga yang tidak terlalu berat, sementara itu Aji lalu membuat 2 pucuk surat yang akan dibawa ayah dan anak itu. Setelah semua beres, Ki Salmun dan Neneng Salmah selesai berkemas, kereta dan 2 ekor kuda beserta kusirnya sudah datang, Aji sudah pula menyelesaikan 2 sampul suratnya. Pemuda itu berkata, "Nah, sekarang tiba saatnya bagi Andika berdua berangkat, Paman Salmun." Ayah dan anak itu masih tampak bingung. Aku masih merasa tidak tenang dan khawatir, anak Mas. Dan aku juga takut, Mas Aji. Bagaimana nanti kalau dalam perjalanan ada orang jahat menghadang dan mengganggu kami? Suara Neneng Salmah seperti hendak menangis. Tenanglah, Paman dan engkau juga, Nimas. Aku sendiri akan mengawalmu malam ini meninggalkan Sumedang. Baru setelah malam lewat dengan aman, besok pagi Andika berdua boleh melanjutkan perjalanan tanpa aku. Wajah Neneng Salmah yang tadinya muram dan bendungan tangisnya hampir bobol, tiba-tiba saja tampak berseri dan mulutnya tersenyum. Hampir ia melompat dan menari-nari saking girangnya. Andika mengantar kami, Mas Aji? Aduh terima kasih, terima kasih. Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang juga. Aku tidak takut lagi. Juga Ki Salmun merasa lega dan dapat tersenyum. Hanya sampai besok pagi, Nimas. Besok pagi aku harus kembali ke sini karena masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan menghadap Paman Adipati Sumedang, melaporkan semua kejadian ini agar beliau dapat turun tangan dan mengusir orang-orang Banten yang agaknya didukung Tumenggung Jayasiran itu. Nanti dulu, aku ingin bicara dan mengajukan saran. Maafkan kalau aku bicara salah, anak Mas Aji, kata Mang Engkos. Tentu saja boleh. Saran siapapun akan membantu dan amat penting, Mang Engkos. Mungkin saranmu lebih baik daripada apa yang hendak kulakukan, kata Aji. Begini, anak Mas Aji dan kalian juga, Adi Salmun dan Neneng Salmah. Kukira, kepergian Adi Salmun dan anaknya tidak perlu begini tergesa-gesa. Aku mendengar bahwa anak Mas Aji telah menyelamatkan Gusti Adipati dari serangan Tumenggung Jaluisa yang memberontak. Dengan demikian, tentu anak Mas dipercaya oleh Gusti Adipati. Kalau anak Mas melaporkan semua ini kepada beliau, tentu beliau akan bertindak, mengusir orang Banten itu dan menindak Tumenggung Jayasiran. Nah, kalau sudah begitu, bukankah berarti keadaan menjadi aman dan Neneng Salmah tidak terancam lagi? Kalau sudah begitu, aku kira tidak perlu lagi ayah dan anak ini melarikan diri dari Sumedang. Bagaimana pendapat kalian? Bukankah sebaiknya kepergian ini ditunda dan menanti sampai besok pagi, melihat bagaimana keadaannya setelah anak Mas Aji melapor kepada Gusti Adipati? Ayah dan anak itu memandang kepada Aji dengan sinar mata penuh harapan.
Tentu saja mereka juga ingin sekali agar tetap tinggal di Sumedang dan mereka menganggap usul Mang Engkos itu baik sekali. Aji menyambut pandangan mereka dan dia pun termenung. Bagaimanapun juga, usul itu memang patut diperhatikan. Besar kemungkinan Adipati Sumedang akan mendengarkan laporannya dan bertindak. Kalau Jaka Bintara dan gurunya telah diusir dari Sumedang dan Tumenggung Jayasiran telah ditindak, berarti tidak ada lagi ancaman bagi Neneng Salma. Mengapa tergesa-gesa menyuruh mereka menyingkir malam-malam begini? Aji mengangguk-angguk. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.